Imam Ash-Shafi'i itu tidak hanya memberi catatan kaki menjelaskan apa yang ada dalam tafsir Jalalain, akan tetapi ada kritik an-naqdu wa tahlil dan memberikan solusi dalam kritik itu. Berikutnya, idza wajada dzalika laziman wa katsiran ma yajidu al-qari' lil hasyah ibaratun lissawi taqulu wa kana alaihi ayyaqula wa kana yanbaghi lahu ayyaqula. Nah, ini nanti kalau orang yang membaca Hasyiah Syawi ini secara cukup lengkap, nanti sering akan menemukan wa kana alaihi ayyaqula, dan hendaknya Imam Jalaluddin As-Suyuti atau Al-Mahalli itu berkata seperti ini. Kalau begitu nggak tepat. Wa kana yanbaghi lahu ayyaqula, hendaknya berkata, kalau nggak wa kana alaihi ayyaqula, wa kana alaihi ayakulah, mestinya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan atau Syekh Jalaluddin As-Suyuti berkata seperti ini, mesti begini. Atau kalau tidak begitu ya levelnya agak bawah, wa yambaghi wa kana yambaghi lahu ayakulah. Mestinya begini, seperti ini penjelasan yang tepat gitu. Itu ada beberapa catatan perbedaan pemahaman tentang Al-Quran antara Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan As-Suyuti yang ada dalam tafsir Jalalain dengan catatan-catatan yang disampaikan oleh Imam Ash-Shawi. Nah, ini akan menjumpai banyak catatan Imam Ash-Shawi yang merepresentasikan bahwa beliau itu dalam berkaitan dengan ilmu tafsir sangat menguasai ilmu-ilmu piranti-piranti, disiplin ilmu yang mendukung untuk proses pentafsiran Al-Quran seperti nahwu, shorof, dan semisalnya. Ini benar-benar menguasai Imam Ash-Shawi ini. Kemudian Syarh Ash-Shawi secara sederhana, catatan satunya adalah an-naqdu wa tahlil. Imam Ash-Shawi itu tidak hanya memberi catatan kaki menjelaskan apa yang ada dalam tafsir Jalalain, akan tetapi ada kritik an-naqdu wa tahlil dan memberikan solusi dalam kritik itu, sehingga banyak dijumpai wa kana alaihi ayyaqula. Kemudian berikutnya Syarh Ash-Shawi wa tawassa'a fi ba'dil amkinah allati aujaza fiha al-Jalalani rahimahumullah faja'at hadhil hasyiyah wa ka'annaha takmilatan li tafsir Jalalain la budda minha listi'abi ma hawahu tafsir. Kemudian memberi catatan, itu catatan penjelas, kemudian memberi penjelasan panjang lebar dalam beberapa materi yang ada dalam tafsir Jalalain yang disebutkan secara ringkas. Sehingga kalau tafsir Jalalainnya itu pas menyebutkan secara ringkas, oleh Imam Ash-Shawi dijelaskan secara lebih luas. Hadza ma la yaf'alu Jalalain i'raban mufassilan wa daqiqan wa sahlan yuqarribuhu minal fahmi. Hatta la yakadu yakunu hadzal i'rab tariqatan musyawwiqatan wa qad intabah Ash-Shawi ila anna ghayatal i'rab khidmatul ma'na fa'amila judahu liyakuna i'rabal Qur'an khidmatan li ma'ani ila ghayatihi. Kemudian catatan yang berikutnya, selain ada kritik dan solusi, kemudian ada penjelasan dari materi-materi tafsir Jalalain yang cukup ringkas, kemudian ada i'rabul Quran. Nah, ini sangat khas Imam Ash-Shawi sebagai pakar nahwu, bahkan seolah-olah, bukan seolah lagi nih, wa qad intabah Ash-Shawi ila anna ghayatul i'rab khidmatal makna. Nah, Imam Ash-Shawi benar-benar menyampaikan secara tegas bahwa tugas wazifahnya ilmu nahwu, al-kalamu huwa al-lafzu al-murakabu al-mufidu bil-wad'i wa aqsamuhu salasatun ismu wa fi'lun wa harfun ja'ali makna wa ma'nya. Kalamun al-lafzu mufidun kastaqim wa ismun wa fi'lun tsumma harfunil kalim. Nah, ini semuanya tujuannya apa? Tujuannya bukan hanya untuk membaca kalau ja'a zaidun, karena menjadi fa'il zaidun dibaca dun. Itu juga bukan hanya harokatnya saja itu, akan tapi untuk mendeteksi maknanya. Oleh karena itu Imam Ash-Shawi mempunyai minat besar, terhadap ilmu nahwu, sehingga ilmu nahwu itu digunakan untuknya untuk memahami Al-Quran. Kemudian
Berikutnya, ada ba'dul kalimat ila usuliha, maka Imam Asy-Syafi'i menganalisis sebenarnya asal maknanya sebuah ayat. Umpamanya qul huwallahu ahad. Qul itu apa sih? Dikembalikan kepada makna dasarnya dari qul itu apa. Nanti karena berbeda wa tadarraja fi dirasatiha hina lazimahu dzalika. Kemudian secara bertahap beliau analisis itu jika memang maksudnya disampaikan secara runtut kalau memang menurut beliau dibutuhkan. Aurada Syafi'i al-qiraati al-muta'addidata lil ayatil wahidah sab'iyatan au asyriyatan fi mu'dhamil ahyan wa musiran ila al-qira'ah allati waradat fiha ba'dul alfat wa qad dubitat ala riwayatin talifu an riwayati Hafsin al-masyhurah wa hiya fi kullil ahwal min riwayat al-mutawatirah wa min al-ahrufi sab'ah allati nazala biha al-Qur'an. Kemudian berikutnya ya catatan yang kelima, Imam Asy-Syafi'i ini juga menyampaikan qiraah yang bermacam-macam dari satu ayat. Ayat satu itu bisa dibaca dengan berapa qiraah. Sering beliau sampaikan baik itu berasal dari qiraah sab'ah atau qiraah asyra, kemudian memberi isyarat terhadap qiraah yang alati waradat fiha ba'dul alfat wa qad dubitat ala riwayatin takhtalifu ala riwayati Hafiz. Kemudian memberi catatan-catatan riwayat-riwayat yang berbeda dengan yang harokatnya berbeda dengan riwayatnya Imam Hafiz, salah satu ulama ahli qiraat. Terakhir, wala buddha akhiran min mulahazati annal hasyah taduluna bi wuduhin ala ruhi mu'allifiha as-sufiyah al-amiqah allati tatasarrabu ila sudur fi katsirin minal ahyan. Ini dengan model hasyiah yang semacam ini, maka jika kita membaca hasyiah Syafi'i sebagai pelengkap tafsir Jalalain, ini menunjukkan model hasyiah Syafi'i ini kalau bagi yang berupaya memahami, maka akan menunjukkan ruhu mu'allifiha as-sufiyah al-amiqah, menunjukkan bahwa Imam Syafi'i itu selain alim dalam ilmu-ilmu yang khuddamul Quran, ilmu nahwu, sharaf, batik, ma'ani dan yang lain sebagainya, qiraat, ternyata beliau juga seorang yang sufi al-amiqah yang sangat mendalam, alati tatasarrabu ila sudur fi katsirin minal ahyan. Nah, inilah berarti kesimpulannya dari pembahasan tentang hasyiah Syafi'i, mengenal lebih dekat hasyiah Syafi'i ala tafsir Jalalain. Hasyiah Syafi'i itu dikarang oleh al-alim al-alamah asy-syekh Ahmad bin Muhammad Asy-Syafi'i yang berasalnya dari Mesir. Mazhab tasawufnya adalah atau thariqahnya khulwatiyah, mazhab fikihnya Maliki. Kemudian Asy-Syafi'i itu maksudnya dari nisbat berbangsa So'il Hajar, sebuah daerah pinggiran sungai Nil di Mesir. Pengarangnya adalah Imam Ahmad bin Muhammad Asy-Syafi'i. Kemudian cara beliau menjelaskan tafsir Jalalain itu ada 5. Yang pertama adalah kalau kita simpulkan, ya menggali makna-makna yang belum tereksplor dalam tafsir Jalalain. Kemudian yang kedua, memberi penjelasan ketika tafsir Jalalain ini menjelaskan secara sedikit, beliau menjelaskan secara singkat, beliau menjelaskan lebih luas. Kemudian menjelaskan i'rabnya. Kemudian keempat menjelaskan syarafnya, ilmu syarafnya. Kemudian yang kelima menjelaskan qiraahnya. Ini. Kemudian yang keenam, tafsir Asy-Syafi'i itu kalau dibaca secara lengkap akan menunjukkan kepada kita bahwa beliau adalah ulama, ahli tafsir Al-Quran, ahli fikih, ahli banyak ilmu, juga sebagai seorang yang as-sufiyah, orang yang sufi, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, as-sufi kal ardi yata'uhul barru wal fajir. Orang sufi itu, kalau menurut Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dalam Awariful Awarif umpamanya, atau dalam kitab-kitab yang lain, yang namanya orang yang sufi
akidahnya benar, syariatnya benar, akhlaknya benar. Lah, benernya itu sampai seperti apa? As-sufi kal ardi baru wal fajir. Orang sufi itu yang menginjak-injak dia orang baik maupun orang yang buruk. Nah, biasa kan ya ta'uhul, mungkin menginjak-injak ini bermakna betul-betul menginjak-injak secara hisian atau menginjak-injak secara makna, diejek, dicela dan yang lain sebagainya. Orang sufi itu kalau sudah ada orang lain, baik yang orang yang benar maupun orang yang kurang benar, itu sudah mengejek-ngejek, membuli dia. Wah, itu mungkin karena kenapa kok diejek? Karena sebenarnya dia melakukan prinsip-prinsip kesufian yang orang lain tidak atau belum mengetahui. Makanya kalau ada orang kemudian diejek-ejek, ada orang baik yang mengejek itu orang yang pinter, orang yang benar, maupun orang yang al-fajir, apalagi orang yang tidak benar, yang tidak pinter, kok mengejek-ejek orang lain, maka kita perlu, apalagi yang diejek itu ya ada agamanya lah, atau tokoh agama atau yang lain sebagainya, maka kita tidak perlu ikut-ikutan. Justru perlunya kita adalah mungkin saja husnudzon ya, mungkin saja dia berperilaku mempunyai prinsip-prinsip kesufian yang tidak difahami oleh orang lain. Contohnya itu as-sufi, dawahnya Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, as-sufi kal ardi yata'uhul barru wal fajir. Wa kas-sahab, dan sufi itu seperti kas-sahab, seperti mendung. Sufi itu wa kas-sahab, seperti mendung, ya'dhillu kulla syai'. Orang yang sudah berperilaku sufi itu seperti mendung yang dapat menaungi, yang dapat memberi keteduhan kepada segala sesuatu. Tidak pandang bulu baik orang itu fajir, baik orang itu jahat, apalagi orang itu baik, itu diberi keteduhan, kesejukan oleh seorang sufi. Kemudian beliau lagi menyatakan, Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, wakas sama wakal qadri, atau ada yang menyatakan, ada redaksi yang menyebutkan wakal mator yusqi kulla syai'. Sufi itu selain seperti bumi yang yang menginjak-injak dia itu orang baik maupun orang buruk, seperti mendung yang menaungi segala sesuatu, juga wakas sama, juga wakal qadri atau wakal mator yusqi kulla syai', yaitu seperti hujan yang memberi kesegaran, yang memberi kehidupan bagi segala sesuatu tanpa pandang bulu. Nah, ini sufi-sufi yang dimaksudkan oleh Al-Imam Sufiyah, Imamul Qaum, tokoh utama sufi yang diikuti oleh Nahdlatul Ulama, oleh ahli sunnah wal jamaah secara luas, yaitu Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Kemudian beliau juga berkaitan dengan as-sufi ini menyampaikan, as-sufi, seorang sufi itu yutrahu alaihi kullu qabih wa la yakhruju minhu illa kullu mahlih. Seorang sufi itu dilemparkan kepadanya segala hal, baik itu buruk maupun jelek, baik itu membahagiakan atau menyusahkan, akan tetapi wala yakhruju minhu illa kullu malih, akan tetapi yang keluar dari seorang sufi itu dalam kondisi apapun, dalam menghadapi situasi apapun, itu adalah illa kullu malih, tidak akan keluar darinya kecuali sesuatu yang manis, sesuatu yang indah, sesuatu yang enak. Sehingga dari prinsip-prinsip ini, dari kesufian yang semacam itu, yang kalau kita baca Hasyiah Shawi, maka kita akan mengetahui bahwa Al-Imam Ahmad bin Muhammad As-Shawi, penulis Hasyiah Shawi ala Tafsir Jalalain, adalah seorang yang sufi, yang kalau menurut Imam Al-Junaid Al-Baghdadi sebagai Imamul Qaum, imamnya ulama sufi sejak dulu hingga sekarang, dan dalam Nahdlatul Ulama resmi menjadi rujukan sejak dulu hingga sekarang. Nah, menurut beliau sufi itu memberi kedamaian, memberi naungan, memberi kesejukan, memberi kesegaran, memberi
memberi kehidupan, dan ketika menghadapi situasi-situasi yang tidak dikehendaki, tidak akan keluar dari seorang sufi kecuali keindahan yang keluar, hikmah-hikmah yang keluar darinya. Nah, ini yang kita ikuti. Kita bisa seperti itu apa tidak? Nah, itu sekian persen, sedikit emosi kita, ego kita harus begini, harus begitu, orang lain harus ikut kepada kita. Nah, itu kita meniru sekian 0,0% dari Imam Asy-Syafi'i, Ahmad bin Muhammad Asy-Syafi'i maupun Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan ulama-ulama sufi lainnya. Perilaku sederhana dari kiai-kiai kita, utamanya yang ada di sekitar kita lah. Di kampung kita ini ada siapa? Ada Mbah Kiai masjid, ada Mbah Kiai musola. Di kecamatan kita itu ada Mbah Kiai siapa? Di lingkungan kita, atau sederhananya kalau yang di media sosial, kita bisa mencontoh bagaimana keteladanan dari Gus Mus yang selalu menyampaikan kesederhanaan. Beliau juga pribadi yang sangat sederhana. Kemudian banyak lagi lah perilaku sufi, perilaku keteladanan dari para ulama yang tentunya bersumber dari baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.